Salam radiasi untuk kita semua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Oke, baiklah, kita kembali lagi akan membahas mengenai teknik radiografitus, yang dimana kita bahas sekarang adalah teknik radiografi ekstremitas bawah, yaitu yang meliputi kaki. Nah, kemudian kita fokus akan membahas mengenai teknik-teknik radiografi dari tus atau jari kaki. Oke, baiklah, kita masuk ke pembahasan. Pengertiannya di sini, teknik radiografi tus itu adalah ilmu yang mempelajari tata cara atau prosedur pemeriksaan tulang jari-jari kaki atau tus dengan menggunakan sinar X untuk menegakkan diagnosa. Jadi tus itu adalah jari-jari kaki. Dengan menggunakan sinar X, sebenarnya kita bisa melakukan pemeriksaan seluruh tubuh. Kita akan bahas mulai dari bagian jari kaki dulu. Nah, ini secara umum, anatomi ekstremitas bawah itu meliputi ini. Nah, segini pada gambar ini. Ini meliputi ekstremitas bawah namanya. Kaki termasuk dalam tulang ekstremitas bawah. Ekstremitas bawah dibentuk oleh 31 tulang. Oke, ada 31 tulang ya. Dextra maupun sinistra. Dextra itu kanan, sinistra itu kiri. Oke, yang pertama kita masuk ke kokse. Nah, ini tulang kokse namanya. Atau sering kita sebut tulang panggul. Ini terdiri dari satu buah tulang. Kemudian femur. Nah, ini namanya tulang femur. Tulang paha itu namanya tulang femur. Juga terdiri dari satu buah tulang. Kemudian kita ke bawah ada kruris. Nah, ini namanya tulang kruris. Oke. Tulang kruris ini ada apa saja? Nah, ini ada namanya tibia fibula. Nah, ini ada dua, tibia fibula, kemudian patella. Oke. Patella. Oke. Satu tulang juga. Kemudian lanjut ke bawah, kemudian ada tarsal. Tarsal terdiri dari 7 tulang. Oke. Kemudian ini tarsal, metatarsal, palang, tus. 14 tulang. Ini disebut pedis. Pedis itu ini. Segini ini pedis. Oke, ini tulang pedis. Kaki, telapak kaki itu semua itu disebut dengan pedis. Saya ulang lagi. Nah, ini apa namanya? Kokse. Ini femur, ini kruris, ini pedis, ini ankle. Oke. Kemudian ada istilah-istilah teknik radiografi pada ekstremitas bawah. Nah, ini harus dipahami dan dimengerti. Hip joint itu adalah sendi panggul. Persendian yang ada di panggul itu namanya hip joint. Kemudian ada femur atau femoralis. Nah, ini namanya tulang paha. Kemudian ada knee joint atau sering kita sebut genu. Nah, di sini adalah sendi lutut. Oke. Knee joint atau genu itu sering disebut sendi lutut. Kruris ini terdiri dari tibia dan fibula. Nah, inilah tulang betis. Kemudian ada ankle inilah pergelangan kaki. Kemudian pedis yang terdiri dari tarsal, metatarsal, palang atau tus. Ini kaki. Kemudian yang ketujuh ada palang atau tus. Ya, ini adalah jari kaki. Ya, ini istilah radiografi pada ekstremitas bawah. Nah, sebenarnya secara anatomi dapat dilihat seperti ini secara umum. Nah, ini dapat kita lihat di sini anatomi pedis. Nah, ini tus digiti 1. Yang dimaksud ini adalah digiti 1 ini ibu jari. Kemudian di sebelahnya digiti 2, digiti 3, digiti 4, digiti 5. Digiti 5 ini kelingking. Biar tidak bingung. Ketika nanti melakukan pemeriksaan rongsen, ada permintaan di pengantarnya di rumah sakit misalnya. Permintaan foto tus digiti 2. Jadi digiti 2 itu yang mana? Inilah digiti 2. Yang di digiti 2, jari kedua. Ibu jari yang pertama ingat, yang terakhir itu digiti 5 itu kelingking.
Jadi tengah itu namanya DGT 3. Nah, kemudian dibagi lagi palang atau dus itu yang mana saja. Nah, ini namanya palang. Dus bagian ini. Oke. Sedangkan ini yang hijau ini namanya metatarsal. Segini ini metatarsal. Ini palang, ini metatarsal. Kemudian ini tarsal, tulang tarsal. Oke, kita kembali lagi ke palang. Kepalang ini juga palang atau dus ini ada bagiannya. Ini namanya ujungnya, ujung-ujung banget ini distal palang, middle palang, proximal palang. Ini head nama anatominya. Ini adalah body. Base tuberosity. Oke. Nah, selanjutnya, nah ini persendian-persendian yang wajib diketahui juga. Ini nama interphalangeal atau IP joint singkatannya. Nah, ini dia persendiannya di palang ini. Kemudian ada antara apa namanya? Palang ini kan palang nih. Nah, ini metatarsal namanya. Ini palang segini, kemudian ini metatarsal segini. Persendiannya ini disebut metacarpophalangeal joint atau MTP joint. Nah, kemudian di sini ada persendian juga nih ya, persendiannya ini. Nah, ini ada distal interphalangeal joint, kemudian ada proximal interphalangeal joint, dan seterusnya. Di sini pun ditunjuk sama maksudnya. Misalnya ini kan DGT 5, ini distal interphalangeal joint DGT 5. Misalnya ini namanya proximal interphalangeal joint DGT 5. Kenapa DGT 5? Karena kelingking ini kan DGT 5. Oke, jari kelima. Seperti itu maksudnya. Kemudian di sini pertengahan dari palang ini adalah di DGT 3. Tengah-tengahnya di DGT 3. Kalau dari pedis ini secara keseluruhan namanya pedis ini. Ini tengah-tengah itu di sini. Maksudnya tengah-tengah itu antara ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Ini tengah-tengahnya berada di sini. Central ray. Kalau kita memastikan pesawat sinar X, arah sinarnya itu central ray-nya, central point-nya di mana? Nah, ini dia. Di namanya tarso-metatarsal joint. DGT ketiga, DGT 3. Ini DGT 3, tengah-tengah. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, ini secara umum nama-nama anatominya silahkan nanti dipelajari lagi lebih dalam. Bisa di searching di Google atau PowerPoint atau gambar-gambar lainnya. Ini nama-nama tulangnya. Nah, kemudian ini pedis tampak dari lateral, dari sisi samping ya. Oke, ini aspek medial. Medial tuh paham ya? Di bagian sisi dalam. Ini aspek dari sisi lateral. Lateral itu bagian sisi luar. Ini kelingkingnya di sini. Ini ibu jarinya di sini. Nah, ini silahkan dihafal-hafal nanti nama-nama anatomi tulangnya. Selanjutnya persiapan. Nah, ini persiapan pasien. Tidak ada persiapan khusus, hanya melepaskan benda logam atau radiopak dari objek yang akan diperiksa. Kenapa benda logam itu tidak boleh terekspos? Karena jika ada besi atau contohnya cincin kaki saja, cincin di jari kaki itu naruh cincin itu. Atau pernah fraktur atau patah fraktur itu ada pen di dalam tulang kakinya itu nempel. Nah, itu akan terlihat gambaran pen itu kalau gambaran ring atau besi itu. Nah, sehingga nanti akan mempersulit evaluasi ketika nanti evaluasi gambar dokternya membaca hasil radiografi itu. Makanya benda-benda logam yang ada di sekitar kaki yang mau difoto sebaiknya dilepas. Nah, untuk persiapan alat dan bahan pesawat sinar X ya, ini wajib ada. Kemudian ada kaset dan film. Film yang digunakan, kaset yang digunakan 18x24 yang paling kecil. Kemudian ada marker R atau L. Marker ini sebagai penanda saja. Kalau kita foto toys atau foto kaki sisi kanan, berarti yang kita tempelkan di kaset itu markernya R atau right.
sebagai tanda kalau itu adalah tus atau kaki sebelah kanan. Begitu juga sebaliknya yang kiri. Kemudian alat proteksi atau shielding. Alat proteksi ini berupa boleh baju apron. Baju apron ini pelindung radiasi. Shielding ini adalah tempat kita expose biar tidak terkena radiasi. Nah, karena kita expose-nya bagian kaki, jadi pasiennya boleh digunakan alat proteksi radiasi berupa baju apron agar radiasinya tidak kena ke bagian tubuh lainnya ke pasien. Alat imobilisasi ini berupa sandbag atau weight sponge dan lain-lain. Alat imobilisasi ini fungsinya sebagai pengganjal untuk kenyamanan pasien dan mempermudah rekan-rekan radiografer dalam memposisikan pasien tersebut atau objek tersebut. Indikasi, nah ini indikasi kenapa dilakukan pemeriksaan tus atau jari kaki. Yang pertama adalah fraktur. Fraktur ini patah tulang. Ini diingat ya, fraktur itu artinya patah tulang. Kemudian fissure, di sini retak tulang. Kemudian dislokasi adalah pergeseran sendi. Corpus alienum, ini adanya benda asing yang masuk ke dalam jaringan. Contohnya apa? Contohnya pasiennya atau orangnya nginjak pakunya masih ada di nancap di kakinya. Nah, itu namanya ada benda asing ya, corpus alienum. Tidak hanya paku dan benda-benda lainnya. Kemudian osteoartritis, ini radang pada sendi. Ini gouty arthritis atau asam urat. Juga dilakukan pemeriksaan tus ini untuk kasus-kasus tertentu. Selanjutnya proyeksi radiograf tus atau jari kaki yang akan kita pelajari, yang saya ambil dari beberapa sumber, salah satunya contohnya dari Bone Ranger 2014. Pemeriksaan rutinnya adalah yang di rumah sakit dilakukan AP atau AP aksial, AP oblik, lateral. Pemeriksaan spesialnya ada pemeriksaan sesamoid namanya atau tangensial. Kemudian menurut Merrill tahun 2010, ini pemirsaannya AP atau AP aksial, ada tambahan proyeksi PA, posterior anterior ya. AP ini anterior posterior. Kemudian ada AP atau PA oblik, kemudian 4 lateral, sesamoid atau tangensial yang kelima. Oke, jadi kita akan bahas satu persatu dari bagaimana cara pengambilan teknik-teknik ini semuanya. Oke, di sini saya garis bawahi apa perbedaan AP dan AP aksial. Ini kan ada AP. AP ini anterior posterior. Ini juga sama anterior posterior. Terus kenapa ada aksialnya, proyeksi aksial? Ketika hanya AP, maka arah sinar X itu arahnya tegak lurus. Vertikal maupun horizontal. Sedangkan jika ada kata-kata aksial ini berarti adanya penyudutan sinar X. Jadi cup X-ray-nya itu nanti disudutkan, baik itu ke arah sepalat maupun ke kaudat. Dan ada sudut derajatnya berapa derajat. Nah, itu bedanya pemeriksaan AP saja dan AP aksial. Fungsinya untuk apa AP aksial? Tentunya tidak hanya sebatas iseng-isengan atau asal-asalan. Ada manfaatnya, ada gunanya untuk memperlihatkan objek apa menggunakan aksial di sini, AP aksial. Jadi karena bentuk lengkungan jari-jari kaki, interphalangeal joint space tidak maksimal jika ditampakkan dengan proyeksi AP. Masih ingat ya di depan tadi interphalangeal joint space. Nah, ini persendian. Oke, jadi persendian interphalangeal joint space ini tidak maksimal jika ditampakkan dengan proyeksi AP. Jadi agar persendiannya itu terbuka, bagus kelihatan dalam foto untuk melihat lainnya, maka digunakanlah proyeksi AP aksial. Apabila IP ini singkatan interphalangeal joint space tidak terlalu penting untuk ditampakkan, maka proyeksi AP dapat dilakukan. Jika misalnya dokternya tidak memerlukan atau kita tidak perlu menampakkan interphalangeal joint space di sini, maka cukup proyeksi AP saja. Tidak perlu dibuat AP aksial. AP aksial proyeksi sebaiknya dilakukan untuk menunjukkan gambaran interphalangeal joint space yang lebih terbuka. Oke, nanti dalam gambar akan saya jelaskan lebih detail lagi. Nah, posisi pasiennya duduk
atau supine di atas meja pemeriksaan. Supine itu tidur di meja pemeriksaan. Kemudian posisi objeknya, nah, lutut difleksikan. Oke, kemarin di video sebelumnya sudah saya jelaskan fleksi itu apa, masih ingat ya? Difleksi itu ditekuk. Oke, lutut difleksikan sehingga permukaan kaki atau plantar menempel pada kaset. Permukaan kaki ini telapak kaki itu menempel pada kaset atau IR sering disebut. Jari kaki yang difoto diletakkan tepat di tengah-tengah kaset. Sesuaikan bila kaset dibagi dua. Maksudnya seperti ini. Jadi jari kaki ini kan kecil. Kaset yang kita gunakan kan kaset 18x24 yang kecil juga. Nah, ketika objeknya kecil, kita tidak harus menggunakan satu kaset itu full. Jadi kaset itu bisa dibagi dua. Dibagi dua, kita gunakan sisi sebelahnya saja. Nah, kemudian sisi sebelahnya lagi di kaset itu bisa digunakan untuk foto yang lain lagi. Misalnya ada dua proyeksi, AP sama lateral, atau AP sama oblik, dan lain sebagainya. Tidak, kita lebih hemat penggunaan kaset dan film jadinya. Gitu. Letakkan tepat di tengah-tengah kaset jari yang difoto. Misalnya di GT2 yang difoto, maka di GT2 diletakkan di tengah-tengah kaset. Di tengah-tengah kaset itu maksudnya kalau kaset dibagi dua, ya berarti dibagi dua, yang pas di sebelah sisi yang dibagi itu di tengah-tengah situ. Oke. Begitu juga dengan DGT lainnya. Gunakan gonad seal. Gonad seal ini baju pelindung untuk melindungi gonad. Kemudian central ray. Nah, ini CR. Central ray. Saat gambaran joint space tidak penting, arahkan pusat berkas sinar tegak lurus metatarso phalangeal joint di GT2. Jika yang kita foto adalah di GT kedua. Oke, atau kita pengen memperlihatkan semuanya di GT 1 sampai 5. Nah, ini cukup meletakkan central ray-nya itu di tegak lurus joint di GT2. Nah, kemudian untuk membuka joint space, ini untuk melihat persendian joint space-nya, maka central ray arah sinarnya ini, central ray ini arah sinar ya, disudutkan, kan aksial ya tadi, kalau kita bahas aksial 15 derajat ke sepalat. Oke. Kemarin juga saya sudah ingatkan di video sebelumnya, apa itu sepalat, apa itu kaudat. Sepalat ini adalah berarti arah sinar menyudut 15 derajat ke arah kepala. Sepalat itu ke arah kepala. Kalau kaudat kebalikannya ke arah kaki atau ke bawah. Sepalat ini ke arah kepala atau ke atas. Oke, jadi disudutkan sinar X-ray-nya 15 derajat ke arah kepala atau sepalat. Atau gunakan waveform dengan kemiringan 15 derajat dan CR tegak lurus. Waveform ini kayak spon ya, untuk membantu sehingga arah sinar tetap dibuat tegak lurus. Nanti di gambar lebih detail lagi saya jelaskan. Kemudian central point atau CP pada metacarpophalangeal joint, MTP joint namanya, TOIS yang diperiksa. Yang diperiksa di GT1, maka central point-nya ada di GT1, di MTP joint di GT1. Kalau yang di fotonya di GT5, clinking, maka central point-nya berada di GT5, di MTP joint-nya. FFD ini fokus film distance, jarak sumber radiasi, keluarnya radiasi itu dicube sampai jarak ke kaset. Nah, ini namanya fokus film distance. Jaraknya 90 sampai 100 cm. Kemudian struktur yang ditampakkan dari foto ini adalah 14 tulang jari-jari kaki tus, bagian distal, metatarsal, dan pada proyeksi aksial tapak interphalangeal joint. Selanjutnya, ini yang rekan-rekan posisikan seperti ini. Nah, ini kan kasetnya dibagi dua ini. Ini kaset 18x24, 18 cm, 24 cm. Nah, ini kasetnya dibagi dua, jadi
toysnya ini tidak diletakkan di tengah-tengah kaset, tapi ini dibagi dua. Di sebelah sisi sini saja digunakan. Sebelah sisi sininya kosong, setengah sisi sininya kosong. Nanti yang sebelah sisi sininya boleh dipakai pemeriksaan toys juga dengan proyeksi yang berbeda. Ini contohnya, ini toys AP, perpendicular central ray. Kenapa ini AP, anterior posterior? Ini bagian anterior dari pedis, dari kaki. Bagian posteriornya, bagian telapak kaki ini posterior, nempel kaset. Ini kaset. Jadi dia arah sinarnya ini ke anterior dulu, menembus posterior. Makanya namanya AP. Kenapa AP saja? Lihat arah sinarnya. Arah sinarnya lurus. Lurus ini artinya dia tidak ada kemiringan, berarti bukan aksial. AP. Jadi ini disebut proyeksi AP TUS. Itu cara memahami dengan mudah. Nah, ini hasil gambarnya. AP TUS tadi hasil gambarnya ini. Ini digiti 1, digiti 2, digiti 3, digiti 4, digiti 5, kelingking. Kenapa kita perlu aksial? Nah, lihat persendiannya. Oke, di sini persendiannya, nah ini persendian ya, kan jelas banget terlihat space-nya, persendian. Sedangkan pada ini, interphalangeal joint-nya ini, nah ini tidak terlihat persendian, susah untuk melihat space-nya. Makanya perlu dibuat foto AP aksial jika diharuskan memperlihatkan interphalangeal joint atau persendiannya. Jika tidak, cukup AP saja seperti ini. Nah, marker itu, nah ini marker. Ada tanda R. Sini. Kan tadi persiapannya marker. Jadi kalau kita baca, ini foto toys AP, proyeksi AP. Kenapa proyeksi AP? Karena ininya tidak terlalu jelas kelihatan persendian space-nya. Kaki kanan. Kenapa saya tahu ini kaki kanan atau toys kanan? Karena ini ada logo R, right. Artinya ini toys kaki kanan. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini yang AP axial toys. Di sini lihat bedanya, proyeksinya sama, posisi kakinya sama, cuman arah sinarnya disudutkan ke arah sepalat, ke arah kepala, kepala kan di sini, kaki di bawah. Oke, disudutkan 15 derajat. Nah, CP-nya sama, central point-nya sama, cuman sinarnya ini agak lurus kan di sini, cupnya diam, cupnya lurus. Nah, kalau ini digeser, cupnya ke sini, dimiringkan 15 derajat, oke, sehingga dia di sini, CP-nya di sini. Ini bedanya hanya di sudut saja. Ini hasilnya, AP axial TUS dapat kita lihat, bandingkan dengan yang gambaran tadi. Ini terbuka, space-nya kelihatan. Oke, jelas sekali space-nya terlihat. Oke. Di ini AP axial itu gunanya untuk apa? Dalam proyeksi TUS. Nah, inilah dia. Saya harap rekan-rekan semua dapat mudah memahami penjelasan saya. Nah, kemudian ini AP aksial dengan menggunakan spon, bantuan alat spon. Arah sinarnya lurus jika sudah menggunakan spon, karena objeknya ini kan miring dia. Miring, kenapa miring? Ada spon yang seperti ini kurang lebih. Nah, miring 15 derajat juga. Objeknya yang miring, arah sinarnya jadinya lurus. Kalau objeknya lurus, kayak tadi, itu arah sinarnya yang kita sudutkan. Jadi ada banyak cara, metode untuk menghasilkan fotoradiograf ini. Nah, ini hasilnya. Sama juga, space-nya akan terbuka. Oke. Kita lanjut ke proyeksi selanjutnya adalah TUS PA proyeksi. Nah, ini proyeksi PA. PA itu apa? Posterior, anterior. Kalau kita balik, tadi AP itu telapak kakinya yang di bawah. Sekarang PA berarti posterior dulu, bagian telapak kaki dulu yang mengenai sinar, baru menembus anterior. Anterior itu punggung kaki. Jadi pasiennya otomatis kita posisikan front. Front itu tidur tengkurap. Biar bisa kita memfoto telapak kakinya yang di atas,
punggung kakinya, bagian anterior kaki itu berada di menempel kaset. Posisi objek atur terus agar true PA. Pastinya true PA itu tidak boleh miring ya, tidak boleh oblik, tidak boleh miring. Pastikan dia benar-benar posterior anterior kakinya. Kemudian atur pertengahan kaset sejajar dengan metatarsofalangeal joint di GT3. Gunakan gonadshell. Central ray-nya arah sinarnya tegak lurus. Catatan tidak diperlukan proyeksi aksial dalam metode PA ini, posterior anterior. Central point-nya metatarsofalangeal joint di GT2. Oke, kurang lebih sama dengan yang AP tadi. FFD-nya sama 100 sampai 90 sampai 100 cm. Struktur yang ditampakkan 14 tulang jari kaki bagian distal metatarsal dan interphalangeal joint. Nah, jika digambarkan seperti ini. Kenapa ini diberi pengganjal? Karena pasiennya kan dia posisinya tengkurap ya, tidur tengkurap atau prone. Jadi agar posisi objeknya ini true PA, makanya perlu dikasih pengganjal agar dia benar-benar lurus jari-jarinya ini. Ini PA cus proyeksinya seperti ini. Pasien tengkurap namanya prone, tidur tengkurap itu. Selanjutnya di sini hasil radiograf yang ditampakkan dari proyeksi PA di sini dapat dilihat. Ini distal interphalangeal joint-nya, space-nya terbuka. Ini distal palang, middle palang, proximal palang. Ini metatarsofalangeal joint, space-nya terbuka. Ini namanya proximal interphalangeal joint. Kalau saya nyebut ini berarti ini di GT4, jari keempat. Nah, ini metatarsal, dalam bagian ini bagian palang. Ini sesamoid, tulang sesamoid. Oke. Ini tulang sesamoid yang bulat-bulat ini, namanya tulang sesamoid. Ini yang terlihat jika proyeksinya dibuat PA. Terus selanjutnya saya lanjutkan. Ada lagi proyeksi selanjutnya adalah AP oblik proyeksi. Oke, posisi pasiennya supine atau duduk di atas meja pemeriksaan. Supine itu ingat tidur di meja pemeriksaan atau duduk di atas meja pemeriksaan. Boleh diposisikan tiduran di meja pemeriksaan, boleh diposisikan duduk pasien di meja pemeriksaan. Fleksikan lutut, oke. Fleksikan lutut, ditekuk lututnya yang akan diperiksa sehingga telapak kaki menempel kaset. Posisi objek, atur jari-jari kaki berada pada pertengahan kaset yang telah dibagi dua. Kemudian rotasikan kaki dari lower leg ke medial sehingga bagian plantar membentuk sudut 30 sampai 45 derajat terhadap bidang film. Atur proksimal palang di GT3 berada pada pertengahan kaset, gunakan gonadshell. Apa yang membedakan posisi oblik ini dengan proyeksi AP tadi? AP ini maksudnya biar kalian mudah memahami, AP ini berarti sinarnya dari anterior ke posterior. Berarti posisinya dia AP. Ada tambahan oblik, proyeksi. Nah, ini oblik ini artinya dimiringkan. Dimiringkan dengan sudut 30 sampai 45 derajat objeknya atau bagian kakinya itu. Atau statusnya itu dimiringkan 30 sampai 45 derajat. Itu maksudnya kenapa ada oblik, kenapa ada aksial tadi. Kalau aksial itu arah sinarnya yang disudutkan, kalau oblik itu objeknya yang dimiringkan. Central ray di sini tegak lurus kaset, arah sinarnya tegak lurus kaset. Central point, titik pointnya itu di metatarsofalangeal joint 3. Jadi sinarnya itu terfokus pada metatarsofalangeal joint 3. Catatan, posisi oblik dapat dilakukan untuk pemeriksaan masing-masing jari kaki dengan mengatur kolimasi dan pengaturan kaset. Pemeriksaan jari kaki di GT1 dan 2. Ini rotasinya ke medial, ke dalam ya. Kemudian pemeriksaan jari kaki di GT 4 dan 5, ini rotasinya keluar. Dimiringkannya lateral rotasi ke sisi luar dimiringkannya. Pemeriksaan jari kaki di GT 3,
Nah, ini boleh ke medial, dimiringkan atau maupun ke lateral. Nah, ini yang membedakan. Medial itu dalam, dari kemiringannya ke dalam, ke kakinya. Kalau yang di GT 45 itu kan ini kelingking 5 nih dimiringkan ke luar, ke sisi bagian luar, dimiringkan kakinya. Struktur yang ditampakkan tampak gambar medial, rotation dari tulang, jari-jari kaki, dan bagian distal metatarsal. Nah, ini obliquus, AP obliquus medial rotasi. Medial rotasi itu tadi untuk memperlihatkan digiti 1 dan 2. Medial, ke dalam, miringnya ke dalam. Ini namanya AP obliquus. Arah sinarnya tegak lurus. Ini gambarnya kakinya miring ke arah dalam, ke arah medial. Ini untuk memperlihatkan digiti 1 dan 2. Ini hasil gambarnya. Ini R, berarti ini ada tanda R, berarti ini terus kanan, kaki kanan. Untuk memperlihatkan digiti 1 dan 2. Oke. Kemudian ada selanjutnya PA oblik proyeksi. Oke, saya balik lagi. Oke, sebentar. Oke, saya balik ke sini. Ini medial rotasi, berarti miringnya dia ke sisi dalam. Kalau kita memperlihatkan oblik yang lateral rotasi untuk memperlihatkan digiti 45, berarti miringnya ke bagian sini, miringnya ke luar, ke lateral rotasi namanya. Kebalikannya ini. Oke, sekarang saya lanjutkan ke PA oblik. Selain AP juga ada PA oblik proyeksi juga. Jadi tinggal dibalik saja. Tadi pasiennya duduk atau supine, berarti sekarang pasiennya telapak kakinya itu ada di atas, punggung kakinya ada di bawah. Ini PA. Posisi pasien lateral recumbent dengan kaki yang diperiksa dekat dengan objek. Oke, tidur miring ya, agak miring untuk mudah memposisikan pasiennya di meja pemeriksaan. Posisi objek, atur kaki yang diperiksa dalam posisi lurus. Atur posisi tubuh pasien agak prone, oke. Posisi tubuhnya agak prone sehingga dorsum kaki membentuk sudut 30 derajat terhadap pasien. Ganjal kaki dengan wedge atau sandbag untuk fiksasi. Untuk nyaman pasien ya. Atur metatarsus phalangeal joint di 2 berada pada pertengahan pasien. Gunakan gonad seal. Arah sinarnya atau CR-nya tegak lurus kaset. Central point-nya metatarsus phalangeal joint di GT 2. Struktur yang ditampakkan tampak gambar-gambar palang atau PA dan bagian distal metatarsal rotasi ke arah lateral. Bagaimana itu? Nah, ini dah lihat. Ini PA oblik. PA ya, posterior. Ini bagian posterior, bagian belakang, anterior, bagian depannya ini. Punggung kaki di bagian depan. Maka PA. Kenapa oblik? Nah, ini miring kakinya. Kenapa medial rotasi? Ini medial rotasinya ini karena dia miringnya ini ke arah dalam, bukan ke arah sisi lateral. Central point itu ini. Central ray itu arah sinar. Central point itu titik bidik. Nah, ini central point-nya di sini, Pak. Metacarpo phalangeal joint di GT2. Oke, ini hasilnya PA oblik choice itu seperti ini. Nah, ini kita lihat anatominya, ada distal phalang, ada middle phalang, ada proximal phalang. Ini metatarsal head di sini. Ini sesamoid terlihat juga di sini. Harus seperti gini, ini gambar yang rekan-rekan capai nantinya. Ketika foto, gambar yang harus didapatkan PA oblik itu seperti ini yang mau. Jadi sebagai layaknya fotografer ya, berarti modelnya bergaya gini, maka hasil yang foto yang dihasilkan harus seperti ini. Sama juga di dunia radiologi, seperti itu juga. Jadi kalian sebagai radiografer itu sebagai pengarah,
memposisikan pasiennya kalau di radiologi agar mendapatkan foto yang seperti yang diinginkan atau contoh rule yang sudah ada. Kewajiban yang harus kalian capai adalah membuat foto itu semirip mungkin, sebagus mungkin, sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Kemudian kita lanjut lagi ke lateral proyeksi. Oke, kemudian di sini lateral proyeksi ini kelainan patologi yang ditampakkan adalah fraktur atau dislokasi, palang yang diperiksa, kemudian kelainan berupa osteoartritis juga dapat dinampakkan, terutama palang di GT1, posisi pasiennya supine di atas meja pemeriksaan. Supine, ingat, tidur di atas meja pemeriksaan. Posisi objek, rotasikan kaki yang diperiksa ke arah lateromedial. Oke. Untuk pemeriksaan TOIS di GT1, 2, 3 dan lateral, ini miringnya ke mediolateral. Kemudian untuk yang di GT 4 dan 5, oke, kebalikannya. Ya, jadi rotasi kaki yang diperiksa ke arah lateromedial untuk pemeriksaan TOIS degree 1, 2, dan 3. Oke, ini saya lupa edit. Kemudian untuk yang di GT 45 ini posisinya ke lateral atau sering kita sebut mediolateral. Kemudian atur pertengahan kaset sejajar dengan pertengahan jari yang diperiksa. Atur interphalangeal joint IP atau proximal interphalangeal joint yang diperiksa merupakan sentrasi dari central ray. Gunakan perekat atau bahan non-opak lain untuk memfleksikan dan memisahkan TOIS yang tidak diperiksa untuk menghindari superimposisi. Jadi kan kalau jari kaki itu dimiringkan, dia kan superposisi itu berimpitan. Kalau kita bikin lateral atau dimiringkan, agar tidak berimpit menumpuk gambarnya, maka perlu digunakan alat istilahnya bisa berupa kayu, bahan yang non-opak, atau gunakan perekat atau ditarik pakai isolasi, itu lakban ditempel gitu, agar tidak dia berimpit dengan bertumpuk dengan jari-jari yang lainnya, digiti lainnya. Oke, nanti kita diperjelas lagi dari gambar mungkin lebih mudah. Central ray-nya tegak lurus kaset, CP-nya di GT1 interphalangeal joint, di GT2 dan 3-nya proximal interphalangeal joint. Kalau kita memfoto di GT1, maka titik bidiknya atau central point-nya itu di interphalangeal joint. Jika kita memeriksa di GT2 dan 3, titik bidiknya itu di proximal interphalangeal joint. FFD-nya sama 90-100 cm. Struktur yang ditampakkan, palang yang diperiksa harus tampak true lateral dengan gambaran yang bebas dari superimposisi. Semaksimal mungkin kuku kaki harus tampak di tepi palang. Saat gambaran superimposisi tidak dapat ditunjukkan dengan maksimal, terutama pada di GT3 hingga di GT5. Distal palang tampak dan bagian proksimal tidak mengalami superimposisi. Nah, ini kriteria ini struktur gambar ini yang harus tampak pada radiograf yang Anda buat. Nah, ini contohnya lateral di GT1. Oke, ini dikasih pengganjal sehingga jari-jari ini dia bisa ditekuk dan tidak superposisi dengan ini. Ini miringnya dia, lateralnya miringnya ke luar ya. Nah, ini di GT2 dia gunakan ini kayak apa ya? Stick es krim itu. Oke. Jadi kayu itu tidak merupakan benda radioopak, jadi masih bisa dimaklumkan untuk dibuat. Nah, sehingga bagian yang diperiksa ini tidak bertumpuk dengan jari-jari di sebelahnya. Oke. Nah, ini juga sama, cuman ini filmnya dia menggunakan film dental atau occlusal film namanya. Dengan kaset yang umum pun bisa digunakan juga. Nah, ini di GT3, perhatikan di GT3
Oke, juga sama. Ini yang dikeluarkan itu ini digit 3-nya diganjel sehingga digit 1, 2, 4, 5-nya tidak menumpuk tidak menghalangi dari digit 3 ini. Nah, ini dilihat digit 4 lateralnya ke sini ke arah luar. Nah, ini digit terakhir, digit 5 atau kelingking. Nah, inilah cara memposisikan jari kaki ketika kita memfoto lateral. Jadi menyesuaikan dengan jari kaki mana yang akan difoto. Nah, ini hasilnya. Lateral grid 2. Oke, kemudian ini lateral second dari jari kaki ini. Oke, di sini lateral kedua di sini memperlihatkan metatarsus phalangeal joint. Space-nya ini terlihat bagus. Nah, ini digit 3, lateral digit 3 ini hasil fotonya. Ini yang keempat tadi, digit 4-nya ini hasil fotonya. Oke, ini yang terakhir ya, yang kelima. Nah, ini dia memperlihatkan metatarsus phalangeal joint-nya terlihat. Namun dia distal interphalangealnya dia nyatu dia. Oke, yang terakhir proyeksinya adalah tangential proyeksitus atau sesamoid. Nah, ini patologi yang ditampakkan kelainan akibat trauma atau berupa luka pada tulang sesamoid metatarsus phalangeal joint digit 1. Jadi sesamoid ini hanya berada di digit 1 di tulang ibu jari kaki saja. Untuk untuk di toys ya. Catatan proyeksi lateral palang digit 1 dalam posisi dorsofleksi juga dapat dilakukan untuk menunjukkan tulang sesamoid. Jadi proyeksi lateral palang digit 1 juga dapat memperlihatkan tulang sesamoid ini. Posisi dorsofleksi tapi di sini. Posisi pasiennya prone atau tengkurap di atas meja pemeriksaan. Letakkan bantal untuk fiksasi kepala dan bantal atau handuk kecil untuk fiksasi kaki. Ini fiksasi kepala ini maksudnya biar pasiennya nyaman dikasih bantal pasiennya. Kemudian fiksasi kaki berupa handuk kecil untuk mengganjal kakinya dia agar lebih mudah dalam memposisikan objeknya. Posisi objek, dorsifleksikan kaki sehingga permukaan pelantar kaki membentuk sudut 15-20 derajat terhadap bidang vertikal. Kemudian dorsifleksikan digit 1 sehingga menempel pada kaset. Dorsifleksi. Oke. Pastikan tidak ada rotasi pada kaki. Letakkan sandbag atau alat ganjal lainnya di kedua sisi kaki, medial dan lateral untuk fiksasi. Catatan, posisi ini sangat tidak nyaman dan menyakitkan untuk pasien. Lakukan pemeriksaan ini secepat mungkin. Kalau pasien dengan keluhan ini pastinya pasiennya kesakitan. Jadi berbeda ketika kita memposisikan orang sehat seperti kita atau kita memposisikan dalam praktek, temannya jadi pasien diposisikan lama pun temannya tidak akan kesakitan karena dia tidak mengalami trauma atau sakit. Nah, jadi mohon ketika melakukan ini di rumah sakit nanti, lakukan pemeriksaan ini secepat mungkin dalam mengatur objeknya. Setelah rai tegak lurus kaset atau IR, tangensial ke bagian posterior, metatarsus phalangeal joint digit 1, disesuaikan dengan kemiringan dorsofleksi kaki. Setelah poin metatarsus phalangeal joint digit 1, FFD sama 91 cm, struktur yang ditampakkan, radiograf yang dihasilkan menunjukkan proyeksi tangensial dari head metatarsal dan sesamoid. Bagaimana dorsofleksi itu? Nah, ini yang disebut dengan dorsofleksi kakinya.
pasiennya prone, tidur tengkurap, dorsofleksi. Nah, ini bisa dikasih pengganjal biar lebih nyaman pasiennya. Oke, di sini miring seperti ini. Sesamoidnya itu yang mana? Ini sesamoidnya. Arah sinarnya tegak lurus. Oke. Nah, ini hasil yang didapatkan dari foto sesamoid itu. Nah, ini kelihatan sesamoidnya. Jadi seperti ini nanti foto yang harus kalian dapatkan ketika melakukan proyeksi tangensial sesamoid pada digiti 1. Oke, sekian dan terima kasih atas penjelasan saya di video ini mengenai teknik radiografi TUS. Jika ada pertanyaan silahkan berdiskusi di kolom komentar YouTube. Terima kasih atas waktunya. Salam sehat untuk kita semua. Salam radiasi.